Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my friend. Perkenalkan nama saya Yuti Prasetyo Widodo dan saya bekerja di Kejaksaan Negeri Ponorogo. Oke, kita sekarang akan bahas tips dan trik bagaimana masuk lolos CPNS Kejaksaan 2021. Oke? Yang pertama adalah restu dari kedua orang tua. Kenapa itu menjadi nomor satu? Karena bagi saya restu orang tua itu seperti lampu penerang gitu. Jadi kalau kita mau jalan gitu, kalau jalannya gelap ya kita, kalau enggak kejeglong ya nunyak-nunyak gitu, ibarat kalau orang Jawa bilang. Ya jalannya terjal lah, pasti terjal itu. Makanya kalau dalam penerang kan at least kita bisa tahu tuh mana jalan yang berlubang, mana yang terjal gitu. Jadi kita bisa lebih hati-hati. Dan saya sama orang tua itu ini apa? Menciptakan sebuah tim yang solid gitu. Jadi ibu dan adik saya itu sholat malam biasanya bersama gitu. Bapak saya yang ke tempat para kiai-kiai itu yang yang mendoakan gitu, yang mendoakan. Terus saya juga berikhtiar lahir dan batin gitu. Jadi saya juga sholat malam dan puasa gitu. Bukannya saya sombong, enggak, tapi ini perlu saya utarakan agar tidak diselatankan. Enggak, maksudnya penting karena supaya teman-teman ini tahu bahwa perjuangan saya melalui CPNS tahun kemarin itu benar-benar mati-matian gitu, benar-benar fokus, benar-benar bismillah tatap. Yang kedua itu adalah ikhtiar lahir dan batin. Apa sih ikhtiar lahir dan batin itu, Mas Boy? Jadi intinya gini, kurangi makan dan kurangi tidur. Nah, apalagi tuh? Nah, jadi fokus saya dulu itu adalah kurangi makan dan kurangi tidur. Jadi perbanyak sholat malam dan perbanyak puasa sunnah. Jadi ya kita bisa sholat malam, sholat hajat itu bangun jam 2 biasanya. Saya teruskan ke sholat subuh gitu. Bukannya saya pamer, enggak, tapi ini penting saya ceritakan karena supaya teman-teman kalau melakukan hal yang sama insya Allah nanti bisa tembus juga. Amin 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 amin. Lalu belajar juga. Jadi belajar itu penting juga karena untuk manasin otak ya. Otak saya udah tumpul soalnya kemarin, jadi harus diasah gitu. Yang ketiga itu adalah kenali potensi diri Anda. Nah, ini tuh seperti memilih formasi yang akan diperjuangkan gitu. Kemarin tuh saya juga bingung antara pengawal tahanan atau pengolah data perkara putusan seperti yang saya lamar sekarang. Karena di satu sisi kalau SMA itu memang standarnya itu pasti lebih mudah daripada yang D3. Nah, tapi kalau dipikir-pikir lagi, yang SMA itu pasti juga peminatnya lebih banyak, lebih membludak gitu, karena banyak yang berminat gitu, banyak yang lebih berminat. Nah, akhirnya setelah saya minta petunjuk sama Allah, akhirnya dikasih petunjuk untuk daftar ke pengolah data perkara putusan. Itu membutuhkan ijazah D3 saya. Ya, ijazah D3. Dan alhamdulillah saat itu yang dibutuhkan juga seperti formasi tahun ini gitu. Nah, penting juga untuk mengetahui detail-detail dari formasi Anda karena pengawal tahanan itu membutuhkan sertifikat bela diri. Nah, itu kalau tidak punya juga repot gitu. Atau kalau sekarang pun
ada pengadministrasi perkara. Nah itu silakan dicek nanti detailnya apa, saya belum tahu karena ini informasi baru gitu. Jadi detail-detailnya harus tahu. Seperti D3 dan S1 juga membutuhkan TOEFL ya. TOEFL itu kemarin saya alhamdulillah 500 kemarin. Nah itu juga saya di ini, kalau TOEFL-nya dari mana itu nggak jadi patokan sih kemarin. Yang penting TOEFL kamu memenuhi standar gitu. Kalau tahun ini kan 450 atau bagaimana saya lupa juga. Nah itu. Yang keempat, yang keempat itu miliki teman seperjuangan yang sama di formasi kamu. Nah ini penting karena kita ini kan ya namanya orang awam ya kita kan pasti banyak tanya gitu. Kalau banyak tanya bisa sih admin pasti responnya bagus lah. Cuman kan admin juga nggak menjawab pertanyaan Anda juga gitu. Anda tidak sendiri. Yang bertanya itu seluruh di Indonesia gitu. Jadi penting untuk kamu memiliki teman seperjuangan itu yang sama formasinya. Jadi nanti kalau detail-detailnya apa gitu nanti kan kalian bisa tukar informasi gitu. Juga detail-detailnya seperti ini juga terkait apa tuh perangko materai itu kemarin itu ada yang bingung. Ini yang di materai yang asli aja apa yang fotokopi gitu, atau yang asli ini di materai terus di fotokopi, jadi kan ada fotokopi materainya juga gitu, apa seperti itu. Ternyata setelah tanya-tanya ke temen itu adalah si asli sama fotokopi itu pakai materai asli semua. Nah itu penting karena ini nanti kalau ndak kayak gitu di saat nanti kamu pemberkasan terus dicek sama panitia, kamu akan nunyak-nunyak gitu. Seperti kemarin tuh ya teman-teman saya juga akhirnya fotokopi lagi terus ini lagi nyetempelin lagi gitu loh. Jadi itu kan menghambat waktu Anda gitu loh. Jadi penting untuk memiliki teman seperjuangan. Oke? Yang kelima atau yang terakhir adalah les belajar ya. Jadi saya kemarin itu les juga ya di sebuah lembaga pembelajaran yang khusus, memang dia menyediakan paket CPNS gitu loh. Jadi kemarin tuh saya itu ambil paket malam ya. Jadi penting untuk teman-teman ketahui, saya kemarin itu sebelum di CPNS saya nge-grab ya, itu hampir 2 tahun lebih saya. Nah waktu itu jadi saya tuh bangun jam 2 malam. Ini sumpah ini bukan sombong ya, tapi ini memberikan teman-teman ini aja gitu, informasi aja. Kalau dipakai syukur, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Jadi saya bangun jam 2 malam itu sholat sunnah, hajat dan tahajud gitu. Lalu saya ikhtiar, saya wiritan tuh sampai subuh itu saya berjamaah di masjid. Lalu setelah itu saya mengaji itu terus jam 5 saya baru berangkat nge-grab. Grab itu kan dulu masih ada anak sekolah gitu loh, saya jadi semangat gitu loh. Terus saya nge-grab sampai sekitar jam 1 siang gitu. 1 siang saya istirahat, makan, sholat, terus tidur lagi, istirahat. Terus sore saya berangkat. Sore jam 4 atau jam 5 gitu saya berangkat ke tempat les itu. Mulainya kan jam 6 kan. Mulai jam 6 saya juga mempersiapkan. Jam 6 nanti sampai jam 9. Jam 9 setelah itu saya pergi nge-grab lagi gitu sampai jam 11 malam. Jam 11 malam pulang, terus baru tidur tuh jam 12. Jadi istirahat saya itu paling kalau di total sekitar 4 jam 5 jam gitu istirahat saya waktu itu.
Jadi ini yang dinamakan ikhtiar lahir dan batin gitu. Kita kalau bisa jangan sampai ada celah dalam usaha kita. Kita harus mentok sampai kita nggak tahu lagi ini harus usaha apa lagi. Karena kita semua sudah berusaha lahir dan batin, tinggal kita pasrah gitu. Kalau dalam bahasa Jawa sumeleh gitu. Jadi kita serahkan sama yang di atas gitu loh. Yang penting kita udah usaha mentok gitu loh. Nah, penting les belajar ini juga nanti bisa membantu kamu dalam memberikan tips dan trik gitu loh. Yang tidak akan diberikan ketika kamu belajar lewat online. Maksudnya bukan online sih. Kamu cuma nyari browsing soal-soal di internet gitu. Karena yang memberikan les itu juga dia sebelumnya juga daftar di CPNS dan keterima. Jadi mereka tahu titik celahnya itu di mana gitu. Oke? Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan video saya, sudah melihat, sudah menonton. Semoga teman-teman yang mau daftar di CPNS Kejaksaan bisa diterima tahun ini dan semoga bisa menjadi prestasi membanggakan. Ingat, kita lagi di masa pandemi. Kalau Anda bisa dapat goal di CPNS tahun ini berarti itu adalah wahyu yang luar biasa. Alhamdulillah, barakallah. Tetap jaga prokes dan terus semangat. Tunggu video saya selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.